Pemirsa, era digital yang kita jalani saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sisi. Salah satunya adalah cara kita berbisnis. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat dan juga perubahan perilaku konsumen, digitalisasi bukan lagi sekedar tren, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sehingga UMKM dituntut untuk ikut andil terpapar digitalisasi yang juga punya peran bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air. Berdasarkan data BPS, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61% atau senilai 9.580 triliun rupiah. Angka ini meningkat 2,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lantas seperti apa sebenarnya tren digitalisasi UMKM kini? Kita akan langsung saja membahasnya dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi. Puluhan juta UMKM berhasil naik kelas melalui ataupun lewat Go Digital. Kita masuk ke slide pertama. Ini adalah data UMKM 2018 sampai dengan 2023 yang kami dapatkan dari Kemenkop UKM, di mana secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam perekonomian lokal dan juga pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran. Sehingga wajar pemerintah terus membantu ekspansi sejumlah UMKM. Kita bisa lihat di sini ya, kalau misalkan di 2018 datanya ada di angka 64,19 juta. Lalu angka itu sempat naik di 2019, turun lagi, ini dapat dikatakan mungkin karena adanya pandemi, lalu kembali melesat lagi di tahun 2021 menjadi 65 juta lebih. Sempat turun sedikit, tetapi angka ini sebenarnya sudah cukup tinggi jika kita bandingkan dengan tahun 2018 dan kembali lebih tinggi lagi di tahun 2023 menjadi 66 juta. Nyatanya, selama kurun waktu periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, UMKM memang berkembang pesat. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2023 hingga 2024, menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit, meningkat dari 2018 yang berada di angka 64 juta UMKM. Kalau dilihat memang dari chartnya, angka ini sempat menurun ya di tahun 2019 hingga 2020 karena adanya tantangan pandemi COVID-19 yang saya sampaikan tadi. Namun kembali rebound di tahun-tahun selanjutnya. COVID-19 sendiri memang menjadi titik balik terhadap penggunaan internet dan membuat berbagai sisi menjadi serba digital, termasuk penetrasi internet tanah air yang juga signifikan. Nah, sekarang kita akan bahas di slide berikutnya. Di sini saya hadirkan data mengenai tingkat penetrasi internet Indonesia berdasarkan hasil survei APJII atau APJI. Jika melihat rincian hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI yang dilakukan sejak 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024, jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.463.479 jiwa. Dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk di Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh APJI juga, mereka menyatakan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Nah, kita lihat sekarang di datanya. Di tahun 2018, ini angkanya berada di 64,8% saja. Lalu di 2018 jika kita bandingkan dengan 2022, di 4 tahun setelahnya sudah cukup jauh perbedaannya, berada di 77%. Lalu 2022 hanya selang 2 tahun saja ke 2024 perbedaannya sudah cukup signifikan, berada di 79,5%.
Terhitung ya, memang kita ulas lagi, sejak 2018 penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan menjadi 73,7% di 2020, menjadi 77,01% di tahun 2022, lalu 78,1% di tahun 2023, dan di tahun 2024 79,5%. Dan kita pun sebenarnya belum sampai dengan akhir 2024 ya. Berdasarkan gender, kontribusi penetrasi internet Indonesia banyak bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Sementara kalau berbicara dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya ini mayoritas adalah Gen Z atau Gen Z biasanya disebutnya. Kelahiran 97 sampai dengan 2012 sebanyak 34,40%, lalu berusia generasi milenial kelahiran 1981 sampai dengan 1996 sebanyak 30,62%. Kita masuk ke slide berikutnya. Tidak hanya itu, selama 1 dekade transformasi digital Indonesia, kecepatan internet nyatanya juga meningkat hingga 10 kali lipat. Ini didukung oleh pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan juga komunikasi untuk mengikis kesenjangan digital di tanah air. Hal tersebut diungkapkan oleh Menkominfo Budi Ari. Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi terus mempercepat pembangunan konektivitas telekomunikasi berupa jaringan kabel, serat optik, palaparing, Base Transceiver Station atau BTS 4G, Very Small Aperture Terminal atau VSAT, dan Satriawan. Semuanya menghubungkan 17.504 pulau yang tersebar di penjuru Indonesia dan menyatukan komunikasi melalui jaringan laut hingga langit. Belum meratanya akses telekomunikasi dan informasi antara pusat dan juga daerah merupakan salah satu faktor yang memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dan ini menjadi alasan Presiden Jokowi akhirnya sangat aktif membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai pelosok, terutama wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Salah satunya yang pertama adalah palaparing yang merupakan jaringan kabel serat optik sepanjang 12.229 km. Terdiri dari kabel optik darat dan bawah laut serta segmen jaringan radio microwave sebanyak 55 HOP. Mega proyek ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni paket barat, tengah, dan juga paket timur. Palaparing langsung berhadapan dengan posisi strategis Indonesia terhadap ketahanan nasional. Paket barat misalnya telah hadir di Natuna yang langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Nama Palaparing mengambil ruh semangat untuk mempersatukan Indonesia sesuai dengan janji Gajah Mada pada Sumpah Palapanya. Dan berikut secara detail pemetaan paket-paket palaparing yang tersebar di tanah air. Ya, kita lihat ini paket tengah kurang lebih sepanjang 3.102 km. Jangkauan provinsinya mulai dari Sulawesi Utara sampai dengan Kalimantan Timur. Lalu untuk paket timur ini dengan panjang 7.003 km jangkauannya. Kita lihat dari Nusa Tenggara Timur, Papua, lalu sampai dengan Papua Barat Daya, Papua Pegunungan. Berarti ini kurang lebih bagian timur banyaknya ya. Dan saya tegaskan lagi bahwa tidak hanya itu, pemerintah Jokowi juga turut memfasilitasi melalui satelit Republik Indonesia alias Satriawan. Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, ini dia ya. Satelit Republik Indonesia 1 alias Satriawan dirancang sebagai broadband satelit untuk memberikan layanan akses internet cepat layanan Satriawan yang merupakan solusi untuk titik layanan publik pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan yang belum terjangkau akses internet cepat melalui jaringan kabel serat optik atau Base Transceiver Station atau BTS. Satriawan memungkinkan layanan internet di lokasi remote seperti kantor pemerintahan dan juga sekolah yang ada di wilayah 3T, di mana Satriawan ini bisa diterima langsung melalui VSAT, sehingga pembangunan proyeknya bisa lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan BTS ataupun BTS ataupun jaringan kabel serat optik. Layanan ini juga bisa mengatasi hambatan geografis seperti daratan, gunung, bukit, dan lembah.
Serta berikut adalah fakta-fakta dari Satriawan ya. Ini kita lihat nih. Yang pertama diluncurkan 18 Juni 2023 dengan roket Falcon 9 SpaceX. Yang kedua adalah satelit multifungsi terbesar di Asia dan yang kelima terbesar di dunia. Lalu yang ketiga adalah menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite atau VHT ya. Luar biasa nih dengan teknologi yang paling canggih. Yang keempat adalah kapasitas 150 Gbps. Yang kelima adalah satelit menggunakan orbit Geostationary Earth Orbit atau GEO. Lalu targetnya adalah 3.700 titik kesehatan, 9.300 sekolah ataupun pesantren, 47.900 desa, hingga 4.500 layanan publik. Dan yang terakhir fun fact-nya adalah menjangkau seluruh Indonesia, terutama wilayah yang sulit ataupun 3T. Nah selanjutnya setelah Satria 1 atau Satriawan ini, Presiden Jokowi melalui Bakti Kominfo juga menyebar akses internet gratis dan BTS 4G. Kita lihat sebarannya di slide berikutnya. Ya ini dia, saya sudah tampilkan di sini ya. Kalau misalkan pemirsa lihat ini yang bola-bola kecil ya, itu artinya 20. Bola-bola yang sedang itu ada 60, bola-bola yang besar itu ada 80 ya, kurang lebihnya ya. Dan ini adalah peta dari sebaran BTS 4G dan juga akses internet. Ada berapa banyak? Yang kecil ini kurang lebihnya ada 20. Yang sedang ukurannya ada berapa banyak? Ada 60 titik. Yang paling besar ada berapa titik? Ada 80. Dan kalau bisa dilihat dari sini sudah tersebar betul-betul dari pulau paling barat hingga provinsi paling timur ataupun pulau paling timur di Indonesia. Akses internet ini telah diterima di 18.715 titik AI ataupun akses internet di seluruh Indonesia, di mana titik-titik tersebut difokuskan pada kantor pelayanan publik. Bakti juga menargetkan dari 5.618 BTS berdasarkan data per 4 Oktober 2024, sekitar 5.142 lokasi sudah on air. 156 lokasi ready for on air dan sisanya sedang dalam pembangunan. Dengan jumlah yang besar, ini menjadi kesempatan tentunya bagi UMKM untuk go digital. Tapi apa sih sebenarnya untungnya? Nah, saya akan jabarkan di slide berikutnya. Yang pasti dengan berkembang menjadi digital banyak manfaatnya yang bisa diambil bagi para pengusaha. Yang pertama, bisnis dapat berkembang dari mana saja. UMKM di Indonesia memegang peranan penting di negara. Setidaknya 56% dari tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor ini dan 60% PDB juga dihasilkan dari UMKM. Peran penting UMKM terhadap negara bisa semakin optimal dan praktis apabila sistem pengelolaannya berbasis digital. Sebab dengan digitalisasi, bisnis bisa diperluas dan juga dikelola dari mana saja. Misal, Anda yang berdomisili di luar Pulau Jawa, tetap bisa melayani pelanggan yang berada di Jabodetabek. Bahkan jika Anda belum memiliki offline store, Anda nggak perlu khawatir. Jadi bisnis Anda ini bisa bersaing di skala nasional. Ya kan? Yang kedua adalah memperkuat eksistensi bisnis internet. Ya, digitalisasi ini juga dapat memperkuat eksistensi bisnis Anda di internet tentunya. Bayangkan saja, meski usaha Anda masih berskala rumahan di kawasan Jawa Timur sana, mungkin ya pelanggan Anda bisa berasal dari Sumatera, atau Kalimantan, atau Papua, atau berbagai wilayah lainnya berkat promosi yang dijalankan secara digital. Dengan begitu, usaha Anda bisa lebih cepat bertumbuh, menghasilkan keuntungan yang lebih besar hingga berkontribusi terhadap perekonomian negara. Lalu yang ketiga, memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, bisa dibilang gaya hidup manusia banyak mengalami perubahan. Sekarang ini sebagian besar orang sudah mulai terbiasa berbelanja secara daring ataupun secara online, sehingga Anda bisa memberikan pengalaman belanja yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena belanja online menawarkan fitur dan metode pembayaran yang lebih lengkap, kemudahan dalam membandingkan harga, serta menyediakan variasi barang yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada akhirnya konsumen akan perlahan-lahan menjadi pelanggan tetap Anda.
Yang keempat adalah efisiensi biaya. Ini paling jelas, sudah disebutkan secara singkat di atas bahwa digitalisasi membuat Anda tidak perlu memiliki offline store. Terlebih jika memang Anda baru memulai bisnis, maka biaya operasional pun bisa dipangkas habis-habisan. Misalnya biaya uang sewa toko yang dapat dialihkan untuk membayar langganan website, bahkan Anda juga bisa berjualan melalui media sosial secara gratis. Gak hanya untuk pemasaran, memanfaatkan sistem pembayaran digital yang tersedia seperti Kris juga dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis karena dapat mencatat semua transaksinya secara otomatis sehingga Anda bisa menghemat waktu untuk pembukuan. Lalu manfaat yang kelima adalah skala pemasaran yang lebih luas. Karena eksistensi bisnis Anda bisa dibangun melalui jaringan internet, otomatis Anda juga bisa memperkenalkan produk sekaligus mengiklankannya di sana. Target pasar yang lokasinya sangat jauh dari posisi Anda pun bisa mendapatkan pesan tersebut. Jadi nggak perlu lagi nih door to door ke rumah warga untuk mempromosikan produk dan jasa yang Anda jual. Kita masuk ke slide berikutnya. Dan gak hanya itu aja pemirsa, kita juga bisa melihat hasil laporan peran platform digital terhadap pengembangan UMKM di Indonesia yang dirilis oleh lembaga riset Indef pada Desember 2023. Indef melakukan survei kepada 254 sampel UMKM yang tersebar di Jabodetabek atau dengan kata lain 30%. Pulau Jawa non-Jabodetabek sebesar 50% dan luar Pulau Jawa 20%. Hasilnya, Indef menemukan bahwa 100% responden UMKM setuju penggunaan platform digital bisa meningkatkan penjualan. Rinciannya 64,17% itu setuju dan 35,83% sangat setuju. Sebagian besar responden UMKM juga setuju dengan digitalisasi bisnis bisa meningkatkan jumlah pelanggan, mempermudah proses pemasaran, serta menurunkan biaya pemasaran. Banyak pula yang setuju bahwa platform digital itu juga bisa meningkatkan kecepatan transaksi, menambah tenaga kerja, serta memperkuat loyalitas pelanggan. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah sudah berapa banyak akhirnya UMKM yang naik kelas dan go digital? Nah, itu yang akan kita bedah dalam slide berikutnya. Ya, nyatanya perkembangan transisi UMKM ke dunia digital telah banyak berkembang. Angkanya ini bisa dilihat terus meningkat ya. Kita lihat di tahun 2020 dalam satuan juta ada 7 juta UMKM yang sudah masuk ataupun go digital. Di 2021 lonjakannya lebih dari 2 kali lipatnya ya di 16,4 juta. Lalu 2022 mencetus 20,76 juta. Dan saya akan lompat langsung ke 2024 dalam kurun waktu 2 tahun maka angkanya sudah 10 juta UMKM lebih. Targetnya sudah go digital dan sudah menggunakan kekuatan internet untuk bisa memasarkan produknya. Atau kalau kita simpulkan ya dibandingkan pada tahun 2020 lalu dari hanya 7 juta UMKM yang mengadopsi teknologi digital, kini sudah ada 27 juta dan angka tersebut masih terus diupayakan untuk mengejar target di angka 30 juta di tahun 2024 ini. Nah pemirsa, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya UMKM, dukungan pun terus mengalir. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, demikian kata Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi yang berkomitmen memajukan sektor UMKM melalui langkah konkret berupa program UMKM Level Up. Melalui program itu, pemerintah mempersiapkan UMKM untuk bersaing di pasar global. Untuk itu pemirsa, Kementerian Kominfo telah merancang untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi tantangan era digital dengan memberikan pelatihan dan pendampingan intensif untuk proses onboarding ke platform digital. Dengan dukungan teknologi digital dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, UMKM Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional serta membawa Indonesia menuju era emas pada 2045.